Yesus itu Islam. Kenapa berani bilang Islam? Karena dia tidak pernah menebus dosa manusia. Tidak pernah. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Balik lagi bersama saya Jimmy Biwa di channel kita ini. Dan kali ini kita akan membahas seorang mualaf yang mengatakan di dalam Alkitab tidak ada penebusan atau kata yang menunjukkan bahwa Yesus adalah penebus. Di mana tepatnya kata itu yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menebus dosa manusia, dan di dalam Alkitab tidak ada perkataan yang demikian atau kata penebusan bahwa Yesus adalah datang untuk menebus dosa manusia. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana perkataan yang dikatakan oleh Ustadz Kainama. Dia adalah seorang mualaf seperti yang kita ketahui bersama bahwa dia adalah seorang mualaf, ustadz yang sering dipakai atau yang menceramahi dan menjelekkan agama orang Kristen atau ajaran orang Kristen, dan banyak hal yang tidak sesuai sebenarnya dengan apa yang diajarkan itu. Tapi yang kita perlu perhatikan di sini adalah di mana perkataannya bahwa Yesus bukan datang untuk menebus dosa manusia, bahwa Yesus tidak menebus dosa manusia. Dan coba kita lihat video dari Pak Ustadz Kainama yang mengatakan hal-hal demikian. Yesus itu Islam. Kenapa berani bilang Islam? Karena dia tidak pernah menebus dosa manusia. Tidak pernah. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak. Nah, dia mengatakan bahwa tidak pernah ada di dalam Bible atau di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dia datang untuk menebus dosa manusia. Tetapi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang kita imani bersama bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Dan mungkin Pak Ustadz Kainama ini karena dia sudah lama pindah agama, maka dia juga melupakan ajaran yang sesungguhnya dalam lingkungan orang Kristen tentang bagaimana doktrin tentang Yesus Kristus dan tujuannya ketika ia datang ke dunia ini. Dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui juga bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk menebus dosa manusia atau kita yang berdosa, dan sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak di hadapan Allah. Sebagaimana kita adalah orang berdosa, dihalangi oleh dosa. Ketika kita dihalangi oleh dosa, maka kita tidak layak datang ke Allah. Maka dari itu kita perlu penebusan untuk kita dilayakkan dulu di hadapan Allah atau berdiri di hadapan Allah. Oke teman-teman yang terkasih, kita juga bisa membuktikan bahwa Yesus datang di dunia atau lahir ke dunia adalah datang untuk menebus dosa manusia. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz Kainama tadi, tidak ada benarnya. Sebab di dalam Alkitab juga sudah mengatakan sebagaimana Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 1 ayat 21 juga di sana mengatakan bahwa, coba kita baca secara bersama-sama teman-teman. Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia di sini dikatakan adalah Bunda Maria yang menjadi ibu dari Yesus atau yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengandung Yesus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang disebut di sini adalah Yesus Kristus, dan engkau akan menamai dia Yesus. Nah, karena dia yaitu Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Artinya ini adalah tujuan dari Tuhan Yesus, dan tujuannya itu adalah mengandung bahwa ia akan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Dan mereka itu yang ditujukan adalah kita manusia yang datang dan percaya kepada dia. Barang siapa yang tidak percaya kepada dia, maka ia akan kehilangan nyawanya, ya kan? Oke teman-teman, bukan hanya itu saja yang mengatakan banyak ayat-ayat Alkitab di dalam kitab Matius 20 ayat 28 dan Markus 10 ayat 45 juga di sana mengatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak jauh beda dari ayat dari Matius 1 tadi teman-teman. Dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama itu tidak ada benarnya teman-teman, dan itu adalah ajaran yang sesat ya teman-teman. Karena faktanya di dalam Alkitab adalah berkata demikian, sedangkan yang dikatakan adalah berbalik dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya kan? Sebagaimana yang dikatakan tadi, contohnya yaitu Yesus bukan datang untuk menebus, dan di dalam Alkitab juga tidak ada yang mengatakan hal yang demikian. Tetapi nyatanya di dalam Alkitab mengatakan hal demikian. Itu adalah sebuah kebohongan besar ya teman-teman. Oke, kita akui dia adalah orang terbesar, tetapi
seharusnya dia harus mempercayai bahwa atau harus melihat isi dari Alkitabnya sesungguhnya apa yang tadi dalam. Jangan sampai ini bisa dijadikan sebuah pertanyaan besar ya teman-teman. Gini, apakah dia tidak mengerti atau tidak memahami Alkitab sehingga dia menjadi seorang munafik? Kenapa saya katakan demikian? Karena salah satu contohnya ini kan, dia tidak tahu atau tidak mengerti Alkitab yang sesungguhnya, apa yang ada dalam Alkitab atau apa yang menjadi dasar iman orang Kristen sesungguhnya, ya kan? Ya mungkin itu salah satu dia pindah agama karena dia tidak paham akan isi Alkitabnya sesungguhnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya pada saat kesempatan kali ini. Mungkin besok kita akan video berikutnya kita akan membahas bagaimana beberapa kasus-kasus atau penyimpangan. Coba kita tulis komentar dan coba meluruskan berdasarkan firman Tuhan yang benar, berdasarkan fakta Alkitab yang sesungguhnya itu adalah firman Allah yang benar dan sungguh-sungguh yang kita imani sebagai dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.